Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah topik yaitu berkaitan dengan asesmen nasional berbasis komputer atau sering kita menyebutnya dengan ANBK. Namun sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, di sini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menyalahkan pihak manapun, tetapi saya hanya ingin mencoba untuk memberikan gambaran, memberikan pandangan sekaligus mengajak untuk berefleksi tentang topik yang ingin saya bahas ini. Semua pembahasan dalam video ini saya awali semuanya dengan kata seandainya. Oke? Seandainya jika terjadi kecurangan pada saat pelaksanaan ANBK, apa dampaknya terhadap siswa, terhadap sekolah, dan terhadap pendidikan di Indonesia? Beberapa waktu lalu, pemerintah telah mengeluarkan rapor pendidikan tahun 2023, yang dimana rapor pendidikan ini sumber utama atau sumber datanya adalah hasil ANBK tahun 2023. Seperti kita ketahui bahwa ANBK ini merupakan kebijakan pertama dalam Merdeka Belajar. ANBK ini diciptakan sebagai pengganti ujian nasional. Ada beberapa alasan mengapa UN atau ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan ANBK. Nah, salah satunya yaitu pada saat pelaksanaannya dulu banyak sekali terjadi kecurangan. Beberapa waktu yang lalu, ini sempat viral di media sosial tentang pengakuan seseorang yang menceritakan tentang penentangannya terhadap kecurangan pada saat pelaksanaan ujian nasional waktu SMP dulu. Singkat ceritanya, ketika waktu SMP, dia menolak dan melaporkan kejadian kecurangan pada saat pelaksanaan ujian nasional kepada kepala sekolah. Namun, bukannya memberikan respon yang positif, kepala sekolah tersebut malah menyuruhnya untuk bungkam. Hal ini dilaksanakan demi menjaga nama baik dan citra sekolah. Nah, ini saya punya cuplikan video tentang pengakuannya. Kelas 3 SMP itu, jadi umur saya masih 14 ya. Iya, iya. Ada ujian nasional dan ternyata saya baru melihat fenomena bahwa guru-guru itu memberikan bocoran kunci jawaban kepada seluruh murid. Terus saya bilang, ini apakah pengawas saya yang nggak becus membiarkan contekan? Bahkan ada kelas yang menulis contekannya itu di papan tulis. Saya shock gitu. Loh, ini kenapa sistem pendidikan kita seperti ini di sekolah itu gitu. Dan saya marah, saya ke ruang kepala sekolah, Pak. Saya samperin tuh kepala sekolah. Tadinya saya mau ngajak teman-teman yang mereka juga quote and quote pinter lah kayak saya gitu. Yuk, kita harus ngomong, nggak adil nih, nggak fair. Semua pada takut tentunya, dan mereka udahlah nggak usah cari ribut gitu, ngapain. Pas saya ketemu kepala sekolah, saya pikir kepala sekolah tidak mengetahui. Saya tanya kepala sekolah, respon dia hanya satu, jaga nama baik sekolah. Saya disuruh membungkam. Nah, nama baik dengan menyembunyikan kebusukan. Kebusukan. Saya pikir itu terjadi di sekolah saya aja. Jadi sekolah saya itu kan sekolah negeri. Dan itu berbatasan dengan beberapa sekolah negeri lainnya. Dan saya punya teman-teman di sekolah negeri lainnya juga. Ternyata hal itu juga terjadi. Konsepnya sama, karena dibocorkan ujian nasional karena guru takut kalau ada yang nggak lulus. Kalau nggak ada yang lulus, reputasi sekolah tercoreng. Ya, saya ngelihatnya itu ini lingkaran setan pendidikan, Pak. Mohon maaf katanya mungkin kasar, tapi ini kayak lingkaran setan pendidikan di mana tekanan itu dari berbagai pihak. Guru adalah korban dari sebuah sistem yang luar biasa buruk, di mana guru itu siapa, Pak, yang nekan? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan daerah, kabupaten. Dinas pendidikan kabupaten ditekan oleh dinas provinsi. Dinas provinsi ditekan oleh dinas terkait di atasnya lagi sampai level kementerian. Dari video tadi dapat kita lihat secara jelas bahwa mengapa banyak sekali terjadi kecurangan pada saat pelaksanaan ujian nasional dahulu, karena memang dari sistem pendidikannya yang secara tidak langsung memaksa guru untuk melakukan hal yang demikian. Hal tersebut dilakukan salah satunya karena demi menjaga nama baik dan citra sekolah. Selain itu, hasil dari ujian nasional juga merupakan salah satu patokan dalam menentukan kelulusan siswa. Nah, pertanyaannya, siapa sih guru yang rela dan mau menerima kalau siswanya tidak lulus sekolah? Nah, itulah mungkin beberapa gambaran dosa-dosa pendidikan pada zaman dahulu, dan alhamdulillah sekarang UN telah dihapuskan dan sebagai gantinya maka diluncurkanlah ANBK. Sebenarnya hal yang sama juga saya alami ketika zaman SMP dan SMA dulu. Saya masih ingat ketika zaman SMA, sebelum ujian dilaksanakan, kunci jawaban itu sudah tersebar melalui pesan singkat atau SMS. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkannya, namun yang pasti hampir semua atau semua siswa mendapatkan jawaban tersebut. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar yang membedakan antara UN dengan ANBK. UN yang dilihat itu adalah capaian per individu siswa. Hasil dari UN atau nilai siswa itu dijadikan patokan kelulusan. Sementara itu dalam ANBK yang dilihat bukan capaian atau nilai individu per siswa. Nah, ANBK itu memetakan atau mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di sekolah, baik itu dari input, proses maupun output.
dan nilainya pun tidak dijadikan patokan kelulusan siswa. Dari hasil nilai ANBK tersebut kemudian dianalisis dan jadilah rapor pendidikan. Nah, ANBK dan rapor pendidikan ini menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa karena dapat melihat gambaran keadaan suatu sekolah. Secara sederhana, rapor pendidikan ini merupakan alat atau media untuk sekolah melakukan refleksi. Dengan rapor pendidikan, sekolah dapat melihat kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga sekaligus dapat melihat akar permasalahannya. Nah, dari sana kemudian guru dapat melakukan perbaikan. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan berbasis data. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. Semua itu dilakukan muaranya yaitu demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Jika melihat penjelasan tadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi guru maupun kepala sekolah untuk melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ANBK. Namun ternyata ada beberapa faktor yang bisa mendorong terjadinya kecurangan pada saat pelaksanaan ANBK. Mayoritas faktor tersebut dikarenakan karena masih banyak sekali guru yang masih terjebak dalam paradigma lama pendidikan. Sebelum membahas faktor-faktor tersebut, saya ingin menjelaskan kecurangan yang dimaksud adalah memberikan bantuan kepada siswa pada saat tes, baik itu pada saat tes literasi maupun numerasi, atau mengarahkan siswa untuk menjawab jawaban tertentu pada saat survei lingkungan belajar atau Sulingjar. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar nantinya rapor pendidikannya menjadi bagus. Saya merangkum setidaknya ada 4 alasan yang bisa mendorong guru untuk melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ANBK. Faktor yang pertama yaitu ingin menjaga nama baik sekolah. Ya, walaupun ANBK sudah tidak menjadi patokan dalam menentukan kelulusan siswa, tapi tidak menutup kemungkinan ada pemikiran guru bahwa jika rapor pendidikan banyak yang merah, ini akan mencoreng nama baik sekolah. Mungkin akan ada anggapan, masa sekolah favorit rapor pendidikannya banyak yang merah, kan begitu. Jika ada guru yang seperti itu, mungkin guru-guru yang masih terjebak dalam paradigma lama pendidikan. Artinya, semua pendidikan dan kegiatan yang ada di sekolah muaranya bukan untuk peningkatan kompetensi siswa, tetapi semata-mata untuk menjaga nama baik dan citra sekolah. Alasan yang kedua yaitu takut mendapatkan hukuman atau sanksi. Tidak menutup kemungkinan ada guru yang beranggapan bahwa jika rapor pendidikannya jelek, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman baik itu dari dinas pendidikan, dinas provinsi maupun dari BBGP. Namun sejauh ini yang saya tahu, rapor pendidikan ini bukan untuk menghukum atau membanding-bandingkan dengan sekolah lain. Namun rapor pendidikan ini merupakan media untuk refleksi setiap sekolah. Dan kalaupun ada kasus misalkan ada sekolah yang diakreditasi ulang karena rapor pendidikannya jelek, ya seharusnya sekolah tersebut menerima karena memang mereka layak untuk mendapatkan itu. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Jadi, saya luruskan kembali, rapor pendidikan ini bukan untuk memberikan sanksi atau membanding-bandingkan dengan sekolah lain, tetapi rapor pendidikan ini dijadikan sebagai media refleksi untuk sekolah, sehingga sekolah bisa mengetahui gambaran tentang keadaan sekolahnya yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. Jika dianalogikan, ANBK, rapor pendidikan, dan perencanaan berbasis data tersebut seperti hanya dengan medical check up. Ketika kita akan melakukan medical check up, hal yang pertama kita lakukan adalah pengambilan sampel darah, kemudian tes gula darah, rongsen, tes urin, dan lain sebagainya. Dari sampel tersebut kemudian akan dianalisis, kemudian dibuatkanlah sebuah laporan. Kita akan mendapatkan hasil labnya, uji labnya. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana keadaan gula darahnya, kemudian bagaimana keadaan tekanan darahnya, bagaimana keadaan jantungnya, dan lain sebagainya. Jika misalkan, ternyata ini ada hal yang tidak normal, maka kita akan dirujuk ke dokter. Nah, dokter tersebut akan memberikan kita treatment. Treatment tersebut berdasarkan akar masalah atau hasil pemeriksaan lab. Nah, pada intinya, medical check up itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran tubuh kita. Jika ada bagian tubuh yang sakit, kita bisa mengobatinya dengan efektif.
Hal sama pun berlaku dengan ANBK, rapor pendidikan, dan perencanaan berbasis data. Ketiga hal tersebut sama halnya dengan medical check up dalam konteks pendidikan. Jika seandainya sekolah melakukan manipulasi, ini sama halnya dengan ketika kita akan melakukan tes gula darah misalkan. Tetapi data atau sampel darah yang digunakan adalah sampel darah orang lain yang sudah sehat. Jika semua ini terjadi, maka semua data tersebut tidak akan valid, tidak akan benar karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, jika semua hasil ANBK tersebut dijadikan patokan dalam pembuatan rapor pendidikan, maka sudah bisa dipastikan bahwa rapor pendidikan tersebut tidak akan sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak akan bisa menggambarkan keadaan sekolah yang sebenarnya. Nah, kemudian jika rapor pendidikan tersebut dijadikan acuan dalam perencanaan berbasis data, maka semua kegiatan, semua program yang dilakukan oleh sekolah tidak akan efektif, bahkan mungkin sia-sia. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan sumber atau akar permasalahannya. Dan seandainya jika semua ini terjadi, maka sekolah tidak akan pernah bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikannya. Jika sekolah tidak bisa memberikan layanan pendidikan yang baik, yang berkualitas kepada siswa, maka tidak akan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Dan jika sumber daya manusia tidak berkualitas, maka yang akan disalahkan adalah pendidikan dan sistem pendidikannya. Dan seandainya jika semua ini terjadi dan tidak ada perubahan, sampai kapanpun pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju. Nah, itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, berdasarkan informasi yang saya dapat, anggaran untuk melaksanakan ANBK ini sekitar 500 miliar. Dan seandainya terjadi kecurangan, pemerintah tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dana yang sekian miliar itu tidak akan ada artinya, tidak akan efektif. Ya, artinya maka akan menyebabkan kerugian pada negara. Dan padahal uang negara itu sumbernya asalnya dari rakyat juga, dan sebenarnya ya kita-kita juga yang rugi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seandainya jika semua itu terjadi, maka akan menyebabkan ketimpangan dan kualitas pendidikan tidak akan pernah merata. Ya, memang sekarang pun kualitas pendidikan itu tidak merata, khususnya antara di kota dengan yang di desa. Tetapi jika kecurangan tadi terjadi, maka kualitas pendidikan akan lebih tidak merata. Karena begini, misalkan ada sekolah A yang melaksanakan ANBK dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan rapor pendidikan, maka otomatis kualitas layanan pendidikannya akan meningkat. Tapi sementara ada sekolah B yang memanipulasi ANBK sehingga rapor pendidikannya bagus, ya sampai kapanpun sekolah tersebut tidak akan pernah meningkat kualitas pendidikannya. Jika semua itu terjadi, maka akan timpang. Sekolah A akan meningkat kualitas pendidikannya, sementara itu sekolah yang B ya tidak akan kemana-mana. Dan yang keempat, menurut saya ini tidak kalah pentingnya, jika guru misalkan memberikan bantuan pada saat tes literasi dan numerasi, dan seandainya siswa paham bagaimana seharusnya ujian itu dilaksanakan, maka ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa. Saya punya sepupu, dia masih kelas 5 dan kebetulan waktu kemarin dia menjadi salah satu siswa yang mengikuti ANBK. Dia berkata begini, nah geningan ujian teh di bantosan atau merenan ngabohong. Dia berkata seperti itu dan saya pun ya tidak bisa berkata-kata, speechless begitu. Ya karena apa yang dikatakan dia memang betul. Jadi guru itu memberikan contoh yang tidak baik, mencontohkan untuk berbohong. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan saya harapannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu pencerahan bagi kita semua. Dan saya mengajak kepada semua orang yang terlibat dalam pendidikan, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ayolah kita jangan hanya mementingkan kepentingan kita pribadi, jangan hanya mementingkan kepentingan sekolah, tetapi kita harus berfokus bagaimana caranya kita bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa-siswi kita. Seperti kita ketahui bahwa filosofi pendidikan kita kembali kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya semua kegiatan yang ada di sekolah, semua program yang ada di sekolah itu harus bermuara kepada peningkatan kompetensi siswa. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun tidak sependapat, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu kembali di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.